Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Septian, tentunya masih di channel Seps Automod. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman bisa lihat ada 3 buah servo. Ini semua punya Mitsubishi Lancer CK4. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana ciri-ciri atau perbedaan antara servo-servo yang ori dengan servo yang KW. Ada 3 buah servo di sini, di mana ini adalah servo original, ini servo KW, ini juga servo KW. Nah, sekilas nampak tidak ada perbedaan ya. Sekilas memang sulit untuk dibedakan. Nah, saya akan tunjukkan sedikit ciri-cirinya. Di antaranya pada servo original ya, kita lihat di bagian dalam sini ya, di bagian dalam sini dia teksturnya halus, teman-teman. Teksturnya halus sekali ya, tidak kasar. Dan juga di sini di ujung kiri atas ini dia terdapat angka, bisa 1, bisa 2 dan lain sebagainya ya. Kemudian lingkaran-lingkaran seperti ini ada 4 biji ya. Di sini 1, ujung bawah kiri 1, bawah kanan 1, dan atas kanan 1 ya. Ada 4 biji. Ini yang original. Kemudian untuk yang KW kita lihat, nah, bentuknya sangat kasar ya. Nah, kita lihat dia ada banyak sekali gelombang-gelombang, permukaan yang bergelombang, permukaan yang kasar. Dan di ujung sini ya, di ujung kiri atas ini tidak ada penomoran ya, hanya bulatan seperti ini. Dan bulatannya pun jumlahnya ada 6 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, untuk servo KW selanjutnya juga sama. Dia memiliki permukaan yang kasar dan juga punya 6 bulatan seperti sebelumnya ya. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, tidak ada penomoran di sudut kiri atas. Itu dia. Bahkan di sini ternyata ada huruf L ya. Oke. Oke, baik. Ini KW ya. Ini KW, ini KW, diingat ini original. Nah, selanjutnya kita coba balik. Kita coba balik. Aduh, ternyata nggak mau ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Untuk servo ori di sini terdapat 3 bulatan semacam ini, teman-teman ya. Untuk yang KW hanya ada 2, itu pun samar ya. Kita lihat lagi, ini ada 2 samar, dan ini ada semacam nomor seperti ini ya. Ini jangan terkecoh ya, ini bukan original. Nah, ini nomor seperti ini, entah nomor apa, saya tidak mengerti ya. Tapi inilah ciri-ciri dari servo yang KW. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat di bagian, aduh susah banget nih, nggak mau berdiri. Nah, kita lihat ya, untuk servo ori titik hitam 2 berada di sini. Nah, servo KW yang ini
dia memiliki kesamaan, teman-teman. Ya, memiliki kesamaan. Tapi untuk servo KW yang satu ini, dia hanya memiliki satu titik hitam yang berada di sini. Ya. Hanya memiliki satu titik hitam. Oke. Nah, baik, selanjutnya ciri-ciri yang cukup mudah untuk dilihat. Untuk servo original, dia memiliki seperti bekas luka di bagian sini ya. 1, 2, kemudian 3, ya, 4, 5. Ada 5 semacam bekas luka. Nah, kita coba lihat servo yang KW. Ya, di sini tidak ada. Di sini ada 1. Di bagian tengah ini tidak ada. Di bagian sini juga tidak ada. Hanya ada 1 bekas, semacam bekas luka. Ya, di sini. Nah, kita tengok 1 lagi servo yang KW. Di sini tidak ada bekas luka dan teksturnya lebih kasar ya. Permukaannya lebih kasar. Untuk bagian ini ada 1 semacam bekas luka, di tengah tidak ada. Nah, ada 2 bekas luka ya. Di bagian sini tidak ada. Oke. Oke. Itulah ya. Kemudian ada lagi yang jadi acuan untuk membedakan mana servo ori, mana servo KW. Kita lihat pada bagian seal. Ya. Ini seal dari servo original. Ya. Bentuknya solid sekali. Artinya dia tertanam dengan sempurna. Ya, ini bahannya karet. Dan ini tertanam dengan sempurna di servo. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang longgar. Tertanam dengan baik. Oke. Nah, kemudian kita lihat servo KW, dia bentuknya flat. Dia bentuknya flat dan memiliki permukaan yang kasar, dan ini nggak solid ya. Dia nggak fix atau bisa dengan mudah kita congkel, teman-teman. Ya, ini dia. Ini yang KW. Nah, ini juga KW. Sama. Dia memiliki bentuk yang tidak fix, mudah dicongkel, tidak tertanam dengan baik, tidak tertanam dengan sempurna. Oke. Ini dia. Nah, bisa kita buka menggunakan pinset. Oke. Teman-teman. Kemudian ada satu lagi. Di sini dari kamera saya yakin teman-teman bisa melihat ya. Pada servo KW yang ini ya, dia punya warna yang doff atau warna yang kusam di bagian sini ya. Dia memiliki warna yang kusam. Berbeda dengan yang original, dia berwarna mengkilap ya. Tapi yang KW ini dia juga mengkilap, teman-teman. Oke. Jadi itulah beberapa ciri-ciri untuk membedakan mana servo yang original, mana servo yang KW. Ada satu yang terlewat, teman-teman. Di sini. Nah, untuk servo yang original ada beberapa yang harusnya memang ada penomoran atau ada kode-kode di sini. Tapi mungkin karena ini barang bekas ya, barang bekas, namanya barang bekas, dia bisa kena cairan pembersih karena mungkin sebelumnya ada banyak debu, jadi kode di sini hilang. Tapi coba nah, ini dia.
Ini dia. Saya punya contoh ya. Ini yang masih ada kodenya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini original ya, teman-teman. Nah, tapi jangan terkecoh juga karena ternyata servo KW dia punya pengkodean juga semacam ini ya. Jadi jangan terkecoh dengan kode-kode semacam ini, teman-teman. Oke. Nah, untuk lebih jelas lagi saya coba terangkan ya bahwa servo original harus memiliki beberapa unsur-unsur, di antaranya terdapat penomoran di bagian ini, sudut kanan atas, dan bulatannya hanya pada 4 biji ya. Kemudian kita balik, di sini ada 3 bulatan yang cukup jelas. Oke, selanjutnya ada 2 titik hitam, posisinya seperti ini ya. Dan yang selanjutnya ada semacam bekas luka 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman ya. Itu kemudian memiliki karet seal yang fix, yang sulit untuk dicongkel, yang sulit untuk diambil. Karet ini tertanam dengan sempurna di bodi servo, teman-teman ya. Ini. Nah, kemudian kalau kita lihat permukaannya, dia semacam kulit jeruk tapi rapih ya. Tidak terlalu kasar dan juga tidak terlalu halus ya, permukaan ini. Oke. Nah, servo original harus memiliki faktor-faktor atau ciri-ciri yang barusan saya sebutkan ya. Jika ada lebih dari 1 ciri-ciri yang tidak menunjukkan servo ori, itu patut dipertanyakan keoriannya ya. Karena beberapa servo 2 di sini yang KW itu ternyata juga terdapat beberapa kesamaan dengan yang ori, tapi memiliki kekurangan yang juga kita bisa lihat dengan jelas ya, teman-teman ya. Baiklah, jadi cukup segini kali ya untuk pembahasan mengenai perbedaan antara servo-servo yang original dengan servo-servo yang KW, dan juga aktuator original dengan aktuator yang KW. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih teliti lagi dalam memilih mana servo yang original, mana servo yang KW. Nah, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menyimak video yang cukup panjang ini. Boleh share ke teman-teman kalian biar bisa dapat informasi penting seperti ini juga. Nah, mudah-mudahan ada manfaat dari video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.